semua kebaikan yang membawa kita kepada ridha Allah, itulah rezeki. Kalau kita punya teman yang baik, mengajak kita untuk beribadah, menegur kita dalam nahi mungkar, mengingatkan kita dalam kepayahan kesulitan, menyenangkan hati kita saat kita diterpa bala musibah, itu adalah rezeki. Tapi kita selama ini tidak menganggapnya sebagai rezeki. Rezeki yang paling utama adalah bukan benda, tapi istiqamah. Ilahi nas tulil firdausi ahla wala aqwa. Yang pertama, kita perlu memahami apa itu rezeki. Kalau orang memahami bahwa rezeki adalah uang, berarti tidak dapat uang, tidak dapat rezeki. Kalau memahami bahwa rezeki adalah mobil, berarti enggak punya mobil, berarti enggak dapat rezeki. Maka makna rezeki, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, semua kebaikan yang membawa kita kepada ridha Allah, itulah rezeki. Kalau kita punya teman yang baik, mengajak kita untuk beribadah, menegur kita dalam nahi mungkar, mengingatkan kita dalam kepayahan kesulitan, menyenangkan hati kita saat kita diterpa bala musibah, itu adalah rezeki. Tapi kita selama ini tidak menganggapnya sebagai rezeki. Rezeki yang paling utama adalah bukan benda, tapi istiqamah. Makanya ulama tasawuf mengatakan al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih utama daripada 1000 karamah. Kalaulah rezeki itu benda, maka berarti Qarun lebih mulia daripada Musa, karena Qarun lebih kaya daripada Musa. Kalaulah rezeki itu kuasa, berarti Fir'aun lebih dapat rezeki daripada Musa, karena Fir'aun lebih berkuasa. Kalaulah rezeki itu kasur yang lembut dengan sutra, berarti Abu Jahal dan Abu Lahab lebih dapat rezeki daripada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedatangan Islam memberikan kita ma'ayir. Islam datang memberikan kita standar yang sebelumnya orang menganggap rezeki adalah harta, tahta, wanita, Toyota. Tapi setelah Islam datang, pandangan kita tentang rezeki berubah. Rezeki adalah ketenangan batin. Rezeki adalah istiqomah dalam iman dan Islam. Rezeki adalah sahabat guru kebaikan. Adik-adik yang sedang belajar mendapatkan rezeki. Masalah harta belum tentu menjadi rezeki. Sama-sama mobil, harganya sama, mereknya sama. Yang satu menjadi rezeki, yang satu menjadi laknat. Kapan dia menjadi rezeki? Ketika mobil ini membawa pemiliknya ke masjid, ke tempat ibadah, menjadikan tempat belajar menuntut ilmu, menyampaikan dia ke tempat yang baik, menjadi rezeki. Tapi ketika kendaraan ini membuat dia lalai, membawanya ke tempat maksiat, sesungguhnya dia bukan rezeki. Saat itu jabatan bukan menjadi rezeki, tapi dia adalah azab yang tertunda. Azab yang tertunda itu disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menunda azab mereka min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka mengerti, tanpa mereka sadar. Wa umli lahum, aku ulur, aku buat umurnya panjang, aku buat yang dia sangka rezeki berlimpah, aku buat badannya sehat. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi setelah memahami makna rezeki, kita paham bahwa tidak semua yang kita anggap rezeki adalah rezeki. Bisa jadi dia adalah laknat, dan tidak semua yang kita anggap laknat itu adalah laknat. Bisa jadi dia adalah rezeki. Sakit, bagi sebagian orang sakit adalah laknat. Setelah Islam datang, Allah merubah cara pandang. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki, cara Allah untuk menghapus segala silap salah dan dosa. Adapun kenapa orang ini kaya, ini tidak kaya, kita disuruh berusaha, bercocok tanam, bisnis, dengan tetap tidak meninggalkan sholat. Adapun orang yang hanya sholat tanpa berusaha berikhtiar, maka tidak akan mungkin dia bisa kaya raya. Tapi kalau Allah mau, tak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Insyaallah talibul mujtahid Muhammad, beliau nanti
ibadahnya tetap rajin, dan diberikan Allah rezeki berlimpah dalam bentuk harta dan kekuasaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa itu ridha? Ridha artinya sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa tenang dan bahagia ketika takdir Allah terjadi. Apa tanda ridha seorang guru kepada murid? Berkah ilmunya. Maka walaupun nanti adinda menjadi profesor, doktor, menteri, presiden, pejabat, punya harta, punya pondok, santrinya banyak, insya Allah, amin, tetap datang ke pondok. Kita tidak pernah lebih dari guru kita. Kita tetap cium tangannya, tetap muliakan. Supaya apa? Supaya ridha. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, meninggal tahun 204. Punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, meninggal tahun 241. Imam Ahmad bin Hambal, imam mazhab yang keempat, berdoa, da'autu lis-Syafi'i fi salati. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya, arba'ina sanah, 40 tahun. Begitulah murid mencari ridha gurunya. Bagaimana sikap kita terhadap guru kita? Kal mayyiti baina ghasilihi, seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya. Pernah melihat mayat dimandikan? Begitulah sikap kita terhadap guru kita. Sampai hari ini belum pernah ada mayat yang lawan ketika hidungnya dibersihkan. Kal mayyit baina man yaghsiluhu, seperti mayat di antara orang yang memandikannya. Itulah guru kita. Kalau ayah kita yang menyebabkan kita keluar dari alam ghaib ke alam nyata setelah dikandung ibu kita, maka guru kita mengeluarkan kita min alamiz zulumat ila alamin nur, dari alam kegelapan, kejahilan, kebodohan kepada alam yang terang benderang. Maka bergurulah. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Maka Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. Guru beliau berapa? Kita baca dalam takhrij, kita baca dalam biografi Imam Al-Bukhari, gurunya lebih 2000 orang. Maka kita berguru, alhamdulillah. Al-Amin Perenduan terdiri dari para masyaikh Al-Kibar. Tahun lalu saya datang kemari, ada di antara guru ustaz kita, alumni dari Ummul Qura, wafat rahimahullah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Ada dari berbagai macam penjuru dunia, dari mulai Sudan, Mesir, Al-Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah. Istafattum kathiran min jamahiril ulama. Adik-adik, para santri sekalian, ambil manfaat ini dari guru. Bagaimana dengan orang tua? Allah menempatkan orang tua setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah itu langsung wabil walidaini ihsana. Begitu juga dengan murkanya. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kamu dosa terbesar di antara dosa besar? Yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Setelah Allah langsung orang tua. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Maka dikatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhutil walidain. Senangkan hati orang tuamu. Ustaz dulu waktu kuliah cita-citanya jadi apa? Pernah Ustaz cita-cita jadi ulama, jadi Ustaz? Tidak sama sekali. Cita-cita saya simple saja. Saya mau kuliah S1, S2, S3. Habis itu saya bawa 3 ijazah saya. Saya mau jadi dosen. Kalau saya dapat uang, saya akan bahagiakan ibu saya. Tidak banyak. Ibu dan ayah orang tua. Muliakan orang tuamu, Allah akan memuliakanmu. Muliakan orang tuamu, Allah akan membukakan pintu rezeki untukmu. Kalau belum mampu memuliakan, kalau belum mampu membahagiakan, paling tidak jangan menyusahkan. Saya yakin dan percaya adik-adik semua menjadi orang yang qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati orang tua, mendapat ridho orang tua dan guru insyaallah. Amin ya rabbal wallahu a'lam.